Oke guys, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang ya buat teman-teman dimanapun berada. Ya, berdasarkan permintaan yang teman-teman itu ya banyak tanya nih, gimana sih caranya saya sampai ke China, berapa sih biayanya yang saya dapetin. Nah, ini saya mau share semuanya secara terbuka ya buat teman-teman semua yang kurang jelas. Jadi cukup dengan menonton video saya ini ya, semoga bisa membantu buat teman-teman semua. Oke, tujuan saya pergi ke China ini ya memang karena efek pandemi dulu nggak bisa berangkat, jadi ngebet banget, pengen ngimpor barang lagi, pengen cari barang terbaru lagi ya, karena saya berpikir kan, wah ini orang banyak nih nggak bisa masuk ke China. Dan infonya berbagai pabrik-pabrik di sini tuh sedang menantikan kedatangan supplier-supplier apa buyer-buyer yang dari luar negeri gitu loh, untuk datang ke China ini untuk ngeliat barang-barang mereka. Ya, jadi banyak banget potensinya, cuannya yang bisa diambil kalau misalnya bisa datang langsung ke sini. Nah, saya pengen ngebuktiin apakah benar kita bisa dapat barang yang banyak itu, barang yang murah itu, karena sebelumnya ya saya memang sudah melakukan ini dan memang selalu bolak-balik untuk mencari barang ya. Nikmat banget kalau misalnya bisa masuk dan kita bisa langsung belanja di sini. Nah, ada juga nih yang bilang, "Bang, ngapain ke sana? Kan bisa online aja kok," gitu. "Ah, saya nggak perlu datang ke sana, nggak perlu datang ke China, saya online aja." Ya sih, memang bisa online aja. Tapi kan alangkah bagusnya kalau kita bisa membina sebuah hubungan, menjalin kedekatan emosional kepada supplier-supplier yang ada di sini ya. Pertama, keuntungannya negosiasi kita lebih enak, mungkin nanti harga bisa lebih murah, eh, resiko-resiko untuk tertipu ataupun untuk dikirimin barang yang tidak kita pesan atau barang reject, nah itu kita bisa hindari karena kita sudah memiliki kedekatan ya, hubungan emosional ke suppliernya. Itu sih yang saya harapkan dari kedatangan setiap bolak-balik ya. Kemudian juga informasi-informasi kita akan update ya. Ketika dia punya barang baru ataupun dia punya sisa stok barang. Nah, dan yang paling penting adalah ketika kita membutuhkan surat undangan, kita bisa mendapatkan, kita bisa minta dari dia. Ya, surat undangan itu bisa. Mereka sekarang saya banyak bisa minta kepada mereka untuk surat undangan. Ya guys ya. Jadi bukan masalah. Sekarang kan zaman udah canggih, udah bisa pakai online doang, marketplace-nya ada, ya ngapain, nggak penting ke sana ya. Itu sih yang perbedaan ya, setiap orang kan beda-beda tuh, ada yang pengen secara online aja biar murah meriah gitu loh. Nah, tapi kalau saya tetap pengen langsung datang, pengen ngelihat barangnya. Jadi kita nge-review pun, kita jualan pun nge-review ke customer itu lebih afdol lah ya ibaratnya ya, lebih lebih enak lah gitu loh. Dan kita tahu nih, kita real bahwa kita memang pelakunya, bukan grup-grup WA yang nggak pernah, yang orang kadang di grup pun dia nggak tahu wajah wajah yang jualan seperti apa, apakah dia sudah pernah ke China apa enggak. Dan rata-rata 90% orang yang jualan di grup WA, grup-grup di situ kadang-kadang nggak tahu wajahnya seperti apa, dan mereka nggak pernah ke China. 90% saya jamin, dan mereka nggak pernah ke China gitu loh ya. Jadi bagaimana prosesnya di sini saya mau share ya teman-teman. Sekarang China belum bisa buka untuk turis. Turis tidak tahu kapan bisa buka. Dan untuk proses karantina, jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Ah, ntar aja deh saya ke China, tunggu karantinanya nggak ada lagi, nggak pakai karantina." Itu sorry ya guys, jadi kayaknya itu dalam waktu yang sangat lama sekali lah. Lama banget deh, karena China sekarang lagi ngebangun pusat-pusat karantinanya, mau jadi pusat terpadu. Nah, kalau sekarang kan ada di hotel, ada di mana gitu tersebar. Nah, jadi sekarang mereka ngebangun pusat karantinanya terpusat, satu kota itu pusatnya ada. Bayangin deh, masa sih dia mau ngebangun itu sementara ada planning mau meniadakan, kan nggak mungkin banget ya. Jadi infonya, Cina itu prosesnya kalau untuk membersihkan satu kota dari virus coronanya ini, COVID-nya ini,
3 tahun sih belum netral katanya di situ. Jadi ya mustahil sih dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan bakalan karantina ditiadakan, ya kita nggak bakalan tahu untuk di situ. Dan mereka bayangin ya, China ini kan penduduknya ada 1,5 miliar loh guys. 1,5 miliar, bayangin deh. Presidennya harus menjamin keselamatan 1,5 miliar. Makanya mereka sangat sensitif. Ya, setelah saya sampai sini, info-info desas-desusnya yang saya terima bahwa memang dari negara asing sengaja memasukkan virusnya ke negara China. Nah, kenapa milihnya Wuhan? Karena kalau dilihat dari petanya Cina, ya Wuhan itu berada di tengah-tengah China. Jadi kalau misalnya dia memberikan virus, jadi menyebarnya itu cepat. Karena Wuhan ini berada di tengah, guys. Ya, itu infonya. Jadi mereka sekarang sangat berhati-hati dengan virus di sini. Makanya setiap orang yang datang dari luar itu wajib karantina, wajib dicek. Nah, itu sih. Maka dari itu juga kan orang dari luar itu mikir mau masuk ke China, karantina 10 hari, dites begini. Nah, kemudian kalau keluar nih guys, kalau keluar kalian harus kasih tahu kalian mau kemana. Kalau naik pesawat tiketnya, mau naik pesawat kereta api, kalian harus kasih tahu tiketnya. Kalian harus tunjukin baru kalian bisa keluar. Begitu. Dan kemudian dalam 1 minggu itu 3 kali, ya 3 kali dalam seminggu itu kalian wajib dicolok tes swab lagi ya. Makanya mulut kalian bakalan ditusuk, hidung kalian bakalan ditusuk lagi guys. Gitu ya. Itu perkembangan dari China-nya. Ya, sekilas info deh. Sekilas info aja, intermezzo aja. Jadi kenapa dipilih Wuhan? Ya karena itu tadi. Ya, Wuhan berada di tengah-tengah. Jadi sekarang dia benar-benar mengantisipasi. Nah, ini saya berada di kota Fuzhou. Ya, ini adalah pusat karantina. Di sini guys, ini bisa menampung sampai 10.000 orang. Bayangin deh, ya 10.000 orang guys yang bisa ditampung di sini. 1 hari biaya karantina 10 hari ya, 10 hari. Setiap kota beda-beda. Setiap kota beda-beda. Kalau di kota besar itu kayak Guangzhou, Shanghai itu 6.000 ya. Kalau di sini 3.250 yuan. Ya, 1 yuan sekitar 2.200 sampai 2.350 ya. Di situ kalian kalikan saja untuk di situ. Nah, oke, sekarang saya akan masuk ke dalam proses sampai ke China. Oke, pertama-tama saya menggunakan visa bisnis ya. Visa bisnis itu saya minta surat undangan ke salah satu teman yang ada di China, yang di perusahaan ya. Nah, kemudian setelah surat undangan saya dapetin, saya langsung mengajukan ke kedutaan ya. Nah, ini adalah tempatnya di Jakarta, yaitu Gedung DIS. Gedung DIS lantai 8 guys. Itu ini masih sepi banget karena masih banyak yang belum tahu ya. Mungkin masih banyak yang belum tahu, masih banyak yang nggak mau mungkin untuk pergi ke China karena memang susah banget ya. Jadi sepi ya. Di sini cuman ada kemarin waktu itu di tempat ini ada pelajar, ada orang kapal, sama orang yang mau nikah. Hanya itu saja ya yang datang di situ. Prosesnya cepat banget dan dia nggak banyak tanya. Kemarin malah saya yang banyak tanya, kapan nih China buka untuk turis, bagaimana keadaan di sana itu. Ya, mereka datang ke sana, suruh saya, Pak, paraf di sini, tanda tangan di sini. Udah Pak, pinjer tangannya. Ya sudah Pak, ke ruangan sebelah ya Pak untuk foto. Udah selesai. Nggak sampai 15 menitan, saya sudah keluar. Ya, waktu itu hari Rabu, hari Jumat saya sudah approve, hari Senin saya sudah terima visanya ya. Selain surat undangan atau invitation letter ya, kalian juga butuh surat sponsor. Hanya itu saja. Kalian tidak butuh bookingan hotel,
tidak butuh bookingan tiket, ya, hanya butuh itu saja. Oke. Nah, kemudian ketika kalian mau berangkat, kalian harus mengambil PCR, ya. PCR 2 kali sebelum berangkat. Dengan waktu 48 jam sebelum berangkat, kalian harus mengambil 2 PCR. PCR pertama, ya, kalian ambil 48 jam sebelum keberangkatan. PCR yang kedua itu 24 jam setelah pengambilan PCR yang pertama. Ya guys, itulah yang harus kalian lakukan. Oke, kemudian banyak yang bilang nih, Bang, tiket ke China kan mahal. 40-an juta, 50-an juta, paling murah juga 30 juta. Ya itu kalau kalian langsung guys. Ya, makanya kalian harus pelajarin dulu rute-rutenya. Kalian harus mengambil penerbangan transit. Tidak bisa langsung direct ke China. Itu akan sangat mahal sekali. Alternatif yang termurah pertama adalah lewat Hong Kong. Ya, lewat Hong Kong. Jadi, karena saya tinggal di Batam, saya ke Singapura. Dari Singapura, kalian boleh ngambil penerbangan ke Hong Kong. Ya, kalau booking jauh hari dari Singapura ke Hong Kong itu biayanya 1,4 sampai 1,8 juta saja. Oke. Nah, kalian sekarang beruntung nih karena di Hong Kong sudah tidak perlu karantina lagi. Per tanggal 26 September tadi kalian tidak perlu karantina. Ya, jadi kalian bisa langsung ke Shenzhen Bay. Satu-satunya border yang dibuka di Hong Kong itu adalah Shenzhen Bay, ya. Ini adalah lokasi atau penampakan ketika saya berada di Shenzhen Bay, ya, seperti ini. Banget, jadi kalian harus antri, harus isi form untuk antrian hotelnya, ya. Kalian bisa lewat ini di tempat ini. Ini adalah petugasnya yang akan membantu kalian mengisi form-formnya yang untuk diperlukan untuk masuk melalui Shenzhen, ya. Itu murah banget kan guys. Jadi kalau di Hong Kong untuk rute MRT-nya, nah, ini rute-rute MRT-nya tuh gampang banget. MRT-nya gampang banget untuk dipahami, ya. Walaupun kalian orang pertama kali ke Hong Kong, kalian akan mudah memahami untuk rute yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya setelah sampai di Hong Kong, ya, karena nggak mau nunggu antrian, saya langsung ke bandara Hong Kong. Saya pilih penerbangan ke Fuzhou. Ya, kalian kalau sudah di Hong Kong, kalian mau ke China Mainland, bebas sih. Ya, ada bisa ke Hangzhou, bisa ke Shanghai, bisa ke Chengdu, bisa ke Chongqing, bisa ke Fuzhou, banyak deh. Ya, kalian tinggal cek aja di Traveloka juga bisa kok untuk pembelian tiketnya. Oke. Nah, setelah saya sampai di Fuzhou, ini adalah waktu saya naik antri bus yang akan diantar ke pusat. Ya. Jadi di sini pusat karantina di sini 10 hari ya. Jadi semuanya 10 hari. Kalau kalian punya tempat di China, punya rumah atau apa, kalian hanya 7 hari saja. 3 harinya di rumah, gitu ya guys. Oke, kemudian kalau untuk biaya, ya, untuk biaya hotel karantina di Fuzhou itu per 10 hari kalian dapat harganya 3.250 yuan, ya, 3.500 yuan dengan 3 kali makan, pagi, siang, dan malam. Makanannya enak-enak guys. Jadi kalau kalian tidak makan B2, kalian bisa request, ya.
Kalian bisa request, kalian bisa info kalau kalian nggak makan B2. Oke, ini adalah menu-menu, contoh menu-menu yang saya dapatkan. Jadi awal-awal saya dapat B2 karena saya tidak info ke mereka. Setelah saya info nih, menu-menunya yang seperti ini. Banyak dan ya lumayan enak lah untuk di situ ya. Oke, nah setelah selesai karantina ini saya bebas berkeliling. Saya akan bermelalang buana ke kota-kota yang punya barang-barang murah dan tempat untuk mencari cuan barang impor yang murahnya. Oke, demikian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Ya, yang pengen belajar impor, yang pengen tahu update barang-barang impor, atau pengen jadi pengusaha impor, silahkan pantengin aja Facebook saya atau join dari grup WA saya, atau nantikan video-video saya yang selanjutnya yang akan ngebahas pabrik-pabrik, pusat-pusat barang-barang impornya akan saya kasih tahu ke kalian. Oke, bye-bye. Thank you.